warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lengkapi pembahasan kita tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini dengan sebuah hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika ada kaum muslimin, ini diceritakan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ada sekelompok kaum muslimin yang ingin menguatkan keimanan mereka terhadap hari akhir. Maka beberapa orang ini mendatangi seorang sahabat, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang spesial karena semenjak usia 10 tahun beliau menjadi asisten atau sekretaris Rasulullah SAW. Sehingga akan kita dapatkan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini seorang yang dikaruniai usia yang panjang dan anak yang banyak. Karena itu yang juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyaklah anak. Doa khusus untuk Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini usianya sampai 100 tahunan. Plus minus ya. Margin of error lah. Ada yang kurang, ada yang lebih menyebutkan. Tapi panjang sekali sampai usia 100 tahun. Dan anaknya 120. Gak kebayang bagaimana produktifnya. Gak kebayang gitu. Berarti usia lanjut masih produktif ya Pak. Itu laki-laki begitu. Pak Toto siap. Nah, Anas bin Malik didatangi oleh sekelompok orang ini yang begitu ingin memperdalam keyakinan terhadap hari akhirat dan semua episode di dalamnya, termasuk bab tentang syafaat. Bab tentang syafaat. Maka kemudian Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati majan nasu ba'duhum fi ba'din." Ketika hari di mana hari kiamat itu, ketika hari kiamat, majan nas, manusia itu bertumpuk-tumpuk. Saking banyaknya jumlah manusia, itu di padang mahsyar sampai bertumpuk-tumpuk. Kemudian ada sebagian, atau tidak diceritakan berapa orangnya, fayatuna Adam. Saking semrawutnya situasi saat itu, bertumpuk-tumpuk itu, maka ada manusia yang datang kepada Nabi Adam dengan berharap ya, datang kepada Nabi Adam dan mereka mengatakan fayaqulu isfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, engkau itu kan manusia yang pertama. Malaikat diperintahkan bersujud kepadamu. Engkau bapak kami semuanya. Tolong dong isfa' lana ila rabbik. Mintakan kepada Allah syafaat, mintakan supaya disegerakan urusan yang gak selesai ini, yang menakutkan ini. Ya, maka Nabi Adam mengatakan, lastulaha, sorry ya, saya nggak kompeten, saya nggak punya kapasitas. Nabi Adam membayangkan dosa yang hanya sekali beliau lakukan, melanggar larangan Allah, wala taqraba hadhihi syajar. Itu yang membuat Nabi Adam tuh nggak sanggup menghadap Allah
untuk menyelamatkan umat manusia. Lastu laha. Saya nggak kompeten. Saya nggak punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah ini. Maka kemudian Nabi Adam merekomendasikan kepada manusia ini, walakin alaikum bi Ibrahim. Coba datangilah Ibrahim. Maka mereka mendatangi Ibrahim dan ditambahkan catatannya, notnya oleh Nabi Adam. Kenapa harus mendatangi Ibrahim? Fa innahu khalilur rahman. Fa innahu khalilur rahman. Karena Ibrahim ini adalah kekasih Allah. Dengan ujian yang bertubi-tubi yang sangat banyak dan di luar nurul, ya, di luar nalar, ya, itu Nabi Ibrahim lulus. Makanya di surat An-Nisa disebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalilan, dan Allah mengambil Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Diharapkan ini jadi ordal ya, untuk menyelesaikan masalah yang susit, ya, yang susah dan sulit. Jadi ordalnya karena kekasih Allah. Maka manusia ini mendatangi Nabi Ibrahim kemudian berkata ya, dengan perkataan yang sama kepada Nabi Adam, isfa' lana ila rabbik. Tolong dong datangi Tuhanmu dan mintakan selesaikan secepatnya urusan ini. Maka Nabi Ibrahim menjawab, lastulah. Saya nggak sanggup. Saya bukan orangnya. Kenapa? Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya, meskipun cum laude, hasil ujian kehidupannya itu, tetap beliau punya catatan kebohongan. Ada 3 kali kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal bohongnya itu untuk kebenaran. Pertama, ketika Nabi Ibrahim diajak keluar ngagoes ya oleh masyarakatnya, ayolah kita jalan-jalan gitu. Nabi Ibrahim nggak mau ikutan, mengatakan inni sakim, aku sakit, izin ya, aku nggak mau ikut, inni sakim. Padahal sehat. Berbohong karena untuk suatu tujuan. Tujuannya adalah ketika kosong, ya, kampungnya kosong, Ibrahim akan menghancurkan semua berhala-berhala itu, menyisakan satu yang paling besar. Itu yang pertama, bohong. Yang kedua, ketika masyarakat itu sudah kembali, pulang ngagoes, kemudian dilihat sudah hancur semua berhalanya, hanya satu yang paling besar. Wah, ini nggak ada nih, ya, tersangkanya kecuali satu orang, Ibrahim. Tapi Ibrahim mengatakan, tanyakan aja kepada yang paling besar, patung yang paling besar. Sok we taroskeun, kalau memang bisa ngomong. Jadi Ibrahim berbohong yang kedua kalinya. Dan yang ketiga, Ibrahim berbohong untuk keselamatan istrinya Saroh, Siti Saroh. Karena ada seorang raja yang doyan perempuan. Nah, ini 3 kali kebohongan sepanjang hidupnya, bayangkan. Gak sanggup menghadap Allah. Lastulah. Maka Nabi Ibrahim merekomendasikan masyarakat atau manusia itu untuk fa inna alaikum bi Musa. Kalian datangi Musa lah. Kenapa Musa yang didatangi? Karena Musa ini adalah kalimullah. Manusia yang diajak bicara, bercakap-cakap oleh Allah, dan banyak momen-momennya itu. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah ngajak bicara Musa itu takliman. Bicara macam-macam. Sampai yang nggak penting juga diobrolin oleh Allah dengan Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kan Allah bertanya, wahai Musa, cik eta naon anu di tangan kananmu apa? Sampai Allah nanya begitu. Jadi kalau Al-Quran itu merekam dari jutaan atau ribuan percakapan antara Allah dengan Nabi Musa, ternyata yang dicatat oleh Al-Quran adalah Allah nanya apa yang ada di tangan kananmu. Berarti ini penting. Bukan hanya basa-basi gitu.
Berarti basa-basi di antara orang yang saling mencintai itu sangat penting untuk menjaga cinta dan kasih sayang itu. Basa-basi itu penting. Itu menunjukkan cinta dan kasih sayang. Dan Allah mengajarkan itu dan dicatat dalam Al-Quran. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan Musa tidak kalah menunjukkan cintanya kepada Allah. Qala hiya asoy. Asoy itu tongkat. Ya Allah, Allah Maha tahu. Nabi Musa tidak menjawab, kamu kan Maha tahu ya Allah, kenapa nanya? Enggak begitu. Nabi Musa menjawab, qala hiya asoy atawakkalu 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. 4 jawaban. Ini tongkatku ya Allah yang aku pakai untuk berjalan. Nabi Musa tuh kuat ya. Sebetulnya beliau nggak butuh tongkat. Ini menjadi sunnah sebetulnya. Rasulullah juga punya tongkat. Jadi tongkat itu bukan hanya untuk orang yang sudah sepuh. Nabi Musa memiliki tongkat, dipakai untuk berjalan, kemudian aku pakai untuk ngambil dedaunan, untuk ngasih makan binatang ternak. Dan aku pakai untuk urusan yang lain. Jadi ada 4 jawaban. Panjang sekali Musa menjawab. Wa kallamallahu Musa taklim. Maka kata Nabi Ibrahim, datangilah Musa. Musa itu sering ngobrol dengan Allah, ya. Masa sih Musa nggak bisa menyelesaikan masalah itu? Maka datanglah manusia itu ke Musa, meminta, isfa'lana ila rabbik. Wahai Musa, tolong dong ngobrol ngomong ke Allah lah. Selesaikan masalah kami ini. Apa jawaban Musa? Lastulah. Sorry ya, saya juga bukan orang yang kompeten, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Musa teringat satu dosa yang tidak sengaja. Ketika Musa itu melerai, ada 2 orang yang berseteru, ya. Kemudian Musa menenangkan mereka berdua, tapi salah seorangnya kekeh gitu. Ngeyel dan pengen terus gitu ya, marah. Maka Musa mendorong aja begitu. Ya. Mendorong tanpa sengaja untuk berniat membunuh, faqada alaih. Tapi sampai mati orang itu. Dosa nggak sengaja, tapi sampai membunuh gitu. Musa membayangkan dosa itu hanya 1 sekali tanpa sengaja. Beliau merasa nggak sanggup untuk menghadap Allah. Lastulah. Maka Musa mengatakan, fa inna alaikum bi Isa. Coba datangi Nabi Isa. Nabi Isa itu kan special case, kasus yang khusus penciptaan manusianya. Allah langsung meniupkan ruhnya. Coba datangi Nabi Isa. Datanglah mereka kepada Nabi Isa dan mengatakan hal yang sama. Isfa'lana ala rabbi. Wahai Isa, tolong dong. Tolong kami selesaikan masalah ini. Nabi Isa juga menjawab, lastulah. Malu. Nabi Isa itu pemalu. Malu rasanya ketika nggak ada dosa yang dilakukan, tetapi manusia menyembah dirinya. Malu Nabi Isa. Ketika manusia menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah. Saya nggak sanggup. Fa inna alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Isa, coba datangi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kemudian Rasulullah mengatakan, manusia itu datang kepadaku dan aku katakan, "Na'am, sayalah orangnya." Sayalah orangnya yang sanggup menyelesaikan masalah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Allah, ya, mendatangi Allah, kemudian fa'astadanu ala rabbi. Saya datang dan meminta izin kepada Allah, ya. Kemudian Allah mengizinkan aku dan Allah mengilhamkan pujian-pujian yang sebelumnya belum pernah diucap. Pujian yang spesial. Maka kemudian
Ahmaduhu bitilkal mahamid. Saya memuji Allah dengan pujian spesial itu. Ya. Fa akhirul lahu sajidan. Kemudian aku tersungkur sujud. Sujud gitu. Dan manusia semuanya bisa melihat kejadian ini. Pada maqam mahmuda, di tempat yang mulia, Nabi Muhammad SAW melakukan pembelaan untuk seluruh umat manusia. Sujud. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Fakul yusma'lak. Silahkan berbicara. Akan didengar. Tidak hanya oleh aku, tapi juga seluruh manusia. Wasal tu'toh. Silahkan meminta, akan dikasih. Wasfa tu syafa'. Silahkan kamu minta syafaat, juga akan dikasih. Bayangkan, seorang manusia, Allah mengizinkan, silahkan minta, silahkan mengajukan proposal permintaan apa. Di hari yang sangat mengerikan itu. Kalau kita dalam posisi begitu, itu pasti banyak daftarnya, listnya itu. Pasti memikirkan bagaimana keselamatan diri sendiri. Dan semua begitu. Sampai nanti ada ayat ya, yang mengatakan bagaimana manusia ini ingin menebus situasi yang mengerikan itu dengan semua hartanya, sampai kalau bisa dengan seluruh manusia yang ada di bumi dijadikan sebagai bahan untuk barter kalau boleh, tapi nggak diizinkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu diberikan kesempatan, silahkan minta syafaat. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Lisan Rasulullah hanya menyebutkan ummati, ummati, umatku, umat. Kita yang diingatnya. Kita umatnya yang diingatnya. Maka kemudian Allah menjawab permintaan Rasulullah SAW itu dengan mengatakan intolik fa'akhrij minha, silahkan kamu ya pergi sekarang, kemudian keluarkan orang-orang dari situasi yang susah itu ya. Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin ya, minal iman. Silahkan keluarkan siapa saja yang di dalam hatinya itu ada, kalau saya gampangnya mengibaratkan kacang suuk ya Pak. Satu kacang suuk itu ada yang 1, 2, 3, paling panjang 4, 5 lah. Tapi hanya sebesar ini. Silahkan keluarkan orang yang di dalam hatinya itu ada ya, keimanan sebesar kacang suuk itu. Ya. Maka kemudian Rasulullah ya, mengeluarkan semuanya yang punya keimanan sebesar itu. Silahkan, ayo cepet. Sampai sudah selesai, ya, malaikat kemudian menahan, ya, tapi masih jutaan orang. Dan pasti berteriak-teriak, minta tolong. Bagaimana dengan saya? Tolong dong, SOS semuanya. Maka Rasulullah SAW kemudian kembali kepada Allah. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Fa'akhiru lahu sajidan. Rasulullah kemudian memuji Allah lagi dan sujud lagi. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak. Angkat kepalamu, wahai Muhammad. Waqul yusma'lak. Silahkan bicara, akan didengar. Ya. Wasal tu'toh. Silahkan minta, akan dikasih. Wasfatu syafa. Silahkan minta syafaat, juga akan diberi. Kemudian Rasulullah ini kali yang kedua, Rasulullah juga mengatakan ummati, ummati. Ini tidak, ungkapan hadisnya itu tidak panjang ya. Ya Allah tolong dong selamatkan si fulan. Enggak. Tapi langsung ummati, umat. Ini kan menunjukkan kondisi darurat ya. Jadi yang diucapkan langsung saja singkat. Ya. Anakku itu kan
menggambarkan situasi macam-macam, bahaya, darurat. Ya anakku, ya bunaya. Rasulullah juga begitu, ummati ummati. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, intolik, silahkan pergi, fa'akhrij minhu, silahkan keluarkan siapa saja orang yang di dalam hatinya itu ada misqala al-khordalin minal iman, orang yang lebih kecil lagi keimanannya daripada kacang seukup itu. Saya bayangkan itu sebutir beras. Gambarannya sebutir beras. Ini kan keimanan yang menggambarkan bagaimana sangat tidak signifikan, sangat tidak berarti dalam kehidupan di dunia. Dulu kita punya alat timbangan itu, ya, dengan kiloan itu ya, yang manual, ya. Kalau kurang pakai mungkin gula saparapat, gitu, nambah. Jadi ditambah ke situ baru bisa ya setimbang. Tapi semakin kecil ukuran yang ditimbang, itu kan bukan dengan itu lagi alat timbangnya, tapi dengan alat digital. Sekarang kalau di apotek kita beli obat yang racikan, itu kan harus sangat akurat presisi. Itu ada alat timbang digital, dipurulukeun gitu, sampai pas gitu, alat digital. Nah ini, coba kita bayangkan, orang yang memiliki keimanan itu satu butir beras atau nasi, kemudian dia makan, kira-kira ngefek nggak? Satu butir nasi dia makan ngefek nggak bagi nutrisi badannya itu? Enggak. Jadi ini orang yang punya keimanan yang tidak ngasih manfaat, dampak, pengaruh dalam kehidupan di dunianya. Itu pun dimintakan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummati, ummati. Kemudian Rasulullah meminta silakan maju-maju semuanya. Sampai semua manusia yang punya keimanan yang sekecil itu selamat, malaikat menjaganya lagi, menghalangi, dan masih banyak manusia yang ketinggalan. Rasulullah SAW datang lagi kepada Allah yang ketiga kalinya. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid wa akhiru lahu sajidat. Maka aku memuji Allah dengan pujian yang spesial itu, kemudian aku bersujud. Dan Allah mengatakan kembali, ya Muhammad, irfa ra'sak wakul yusma'lak wasal tuqtoh wasfa tusyaffa. Silahkan angkat kepalamu, bicara, minta. Kalau mau syafaat saya kasih. Rasulullah kemudian balik lagi ke umatnya itu, ya. Dan sekarang kata Allah, silahkan fa'akhrij minan nar. Ini hadisnya, silahkan keluarkan dari dalam neraka. Kalau tadi 1, 2 itu gak disebut nerakanya. Berarti ini sudah ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Keluarkan minan nar. Dari dalam neraka itu siapa? Orang-orang yang punya keimanan adna misqali darrotin minal iman. 3 kali. Orang yang punya keimanannya lebih kecil daripada sebutir beras, lebih kecil lagi, mikroskopik. Kita nggak tahu keimanan bagaimana ini. Kemudian Rasulullah segera kembali dan meminta, silakan keluar. Mungkin ini orang nggak pernah sholat, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa besar, ya. Tapi masih ada, ya. Karena Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Yang ketiga kalinya Rasulullah masih menyebut ummati, ummati, ummati. 3 kali. Berarti ini kaum muslimin, orang beriman tapi hampir hilang keimanannya. Maka diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekelompok orang yang tadi datang kepada Anas bin Malik, ya,
Mereka mendengar hadis ini, kemudian Anas bin Malik berhenti, tidak melanjutkan hadisnya. Jadi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada Allah 3 kali. Mereka keluar rumah dari Anas bin Malik itu, tapi penasaran. Siga nama teu acan titiknya tadi hadisnya. Sepertinya belum selesai hadisnya itu. Yuk kita cari orang yang lain yang mengetahui hadis ini. Maka mereka datang kepada Al-Hasan, dikenal dengan Abu Sa'id, datang kepada Al-Hasan. Al-Hasan adalah orang yang juga pernah mendengar hadis ini dari Anas bin Malik 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Maka mereka mengatakan, ya Aba Sa'id, tolong dong ceritakan kepada kami hadis tentang syafaat, ya, yang kami baru pulang dari rumah Anas bin Malik. Nah ini bahasa Arab. Silahkan. Saya dengar. Mereka menceritakan hadis tadi sampai selesai. Kemudian Al-Hasan ini mengatakan, hanya segitu? Iya, nggak ada lagi. Ketawalah Al-Hasan. Siga nama ya, kata Al-Hasan. Mungkin Anas bin Malik itu sudah tua, usianya mungkin dia lupa, atau dia sengaja tidak menyelesaikan hadisnya, karena dikhawatirkan kalian itu akan leha-leha, akan nyantai, menjadikan hadis ini alat untuk santai. Nanti ajalah, nggak apa-apa kok, nggak sholat, nggak apa-apa kok bermaksiat, itu akan mendapatkan syafaat. Ini hadisnya. Makanya Anas bin Malik berhenti. Tapi kata Al-Hasan, okelah, saya mendengar hadis itu 20 tahun yang lalu, dan saya akan sampaikan sisanya. Kata Al-Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'udu ar-rabi'ah. Aku datang kembali kepada Allah untuk yang keempat kalinya. Keempat kalinya kemudian fa'ahmaduhu bitilkan mahamid wa akhirulahu sajidan. Aku memuji Allah, aku sujud. Allah lagi-lagi irfa' ra'sak wa qul yusma'lak wasal tuqah wasfa'tu syafa'. Silahkan minta lagi. Subhanallah. Sudah 3 kali. Seharusnya kan kalau normalnya manusia, sudah 3 kali cukuplah. Nista maja, sudah 3 kali. Tapi Rasulullah masih meminta kepada Allah, ya Allah tolong dong, keluarkan dari dalam neraka itu man qala la ilaha illallah. Siapa saja yang menerima konsep atau mengakui eksistensi Allah. Sekarang Rasulullah tidak mengatakan ummati. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, ya Allah selamatkan mereka yang ketika di dunianya itu memang tidak beriman kepadaku, tapi mungkin saat debat, saat diskusi, orang ini ateis. Tapi ketika diskusi, kalah pendapatnya, argumennya, kemudian dalam hatinya mengakui, iya ya, bisa jadi ada seorang pencipta. Iya ya, bisa jadi ada yang maha kuasa. Hanya seperti itu saja kesimpulan. Dia menyimpulkan adanya Tuhan. Tidak sampai beriman, menyimpulkan. Maka itu pun kata Allah, intolik. Fa'akhrijhu minanna. Silahkan kamu pergi selamatkan orang-orang itu. Subhanallah. Jamaahumullah. Betapa cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan umat manusia. Maka ketika kita ingin diakui sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus menunjukkan cinta kita kepada beliau dengan membaca sholawat, bacaan yang penuh penghayatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harus dengan penuh penghayatan. Bukan sekedar jumlah ya. Saya harus baca sholawat 10 kali gitu ya. Barang siapa yang membaca sholawat kepada aku 1 kali, nanti dibalas dengan 10 kali. Tidak hanya itu.
Tapi kita membayangkan bagaimana cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat. Saat beliau akan meninggal juga yang diingat ummati, ummati, umat. Saat kondisi yang begitu mengerikan, semua itu memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Rasulullah hanya mengingat ummati, umat. Jadi kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian juga mengikuti semua sunnah-sunnahnya, termasuk mencintai juga umatnya yang beliau cintai. Nggak mungkin orang yang ingin bersama Rasulullah kemudian membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah ketika ada umat Muslim yang membenci umat yang lain, kaum muslimin yang lain, hanya gara-gara perbedaan furu'iyah. Gak mungkin, gampang mengkafirkan dan sebagainya. Cinta Rasul itu cinta umat Rasul. Harus betul-betul lembut hati kita. Bahkan nanti di surat Al-Hasyr, ada 3 golongan manusia yang dipuji oleh Allah. Pertama adalah muhajirin, yang kedua adalah kaum Ansor, dan yang ketiga walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang